Melanjutkan episode sebelumnya, cerita kali ini pun akan berfokus di Desa Serigala. Di sana kita pun diperlihatkan kembali dengan sosok Garo, yang dimana Garo adalah satu-satunya serigala di desa ini yang akan pertama kali dihabisi oleh Alex in the Gang. Penyebabnya tak lain karena Garo adalah otak utama dalam pembantian Alex sewaktu masih di dungeon dulu. Dan diceritakan juga di sini Garo adalah sosok paling kuat yang levelnya tak main-main. Maka dari itu, penduduk desa pun mengangkat Garo menjadi pemimpin di desa mereka. Sewaktu sedang berjalan-jalan, Garo pun melihat ada ras manusia yang kelaparan, sedang mencari makanan di tempat sampah. Garo yang sangat membenci ras manusia, yang juga ras manusia adalah ras paling lemah dari semua ras. Garo pun langsung membantainya hingga tewas. Semua itu dikarenakan dalam dunia ini ras manusia adalah ras yang paling lemah dan ras binatang seperti Garo dan sekutunya adalah ras yang paling tinggi posisinya. Maka Garo bebas sesuka hati memperlakukan para manusia semaunya. Pada saat berkumpul bersama dengan seluruh gengnya di sebuah bar, Garo pun teringat dan menceritakan kembali asal-usul dengan satu manusia yang bernama Like, yang dikala itu ia pun hampir membantainya di dalam dungeon. Tapi secara mengejutkan, Like pun lalu terjatuh, terteleportasi ke dalam lantai dungeon yang paling dasar. Itu artinya kemungkinan besarnya jika Like pastilah sudah tewas, karena tidak ada ras terkuat yang mampu bertahan di dalam lapisan dungeon terbawah. Namun di sini Garo pun bingung dengan permintaan dari atasan Garo yang meminta dirinya untuk mencari tahu asal-usul dan latar belakang dari seorang Ledge. Permintaan dari atasannya tersebut tentunya membuat Garo merasa sangat tidak masuk akal, sebab ia tahu atasannya hanya mencari sosok yang bergelar master saja, sementara Ledge adalah bocah ingusan yang tidak memiliki bakat keterampilan apa-apa. Kemudian setelah itu, di tengah kebingungan Garo, kita pun diperlihatkan dengan Mei yang masuk ke dalam bar itu. Melihat ada ras manusia yang masuk ke sana, Garo pun menjadi sangat murka dan berkata, beraninya dirinya untuk masuk ke dalam ras binatang seperti sekarang. Mei kemudian menjelaskan kepada Garo jika dirinya adalah pelayan setia dari Ledge. Mendengar kata Ledge, mata Garo pun kemudian berbinar dan ia pun nampak tidak suka sama sekali. Mei juga kembali menegaskan jika sebenarnya Ledge merupakan keturunan dari bangsawan. Garo pun tidak percaya dengan hal itu. Mei mengetahui jika Ledge tuannya saat ini telah mati, dan Mei juga tahu jika Garo adalah bekas partian bersama dengan tuannya Like, yang itu artinya pasti Garo tahu di manakah tempat kematian dari Like. Garo pun di sini nampak curiga dengan semua penjelasan dari Mei, tapi Mei pun meminta Garo untuk percaya padanya dan untuk agar lebih mempercayai perkataannya. Mei kemudian membuka tas yang ia bawa yang ternyata berisi beberapa emas batangan. Mei menegaskan jika emas batangan ini semuanya akan dihadiahkan kepada Garo dengan satu syarat, Garo mau untuk menunjukkan di manakah tempat kematian Like. Melihat banyaknya emas dan juga beratnya, Garo pun di sini tergiur dan sepakat untuk menunjukkan di manakah letak kematian Like. Setelah itu Garo pun mengajak Mei untuk masuk ke dalam dungeon, tempat ia bertemu dengan Like untuk terakhir kalinya. Di dalam sebuah dungeon, tempat terakhir kali Garo bertemu dengan Like. Di sana juga Garo pun berkata pada Mei, mungkin perjalanan ini akan memakan waktu selama 1 bulan lebih, yang dimana hal itu pun tidak membuat Mei merasa khawatir sama sekali. Ya gimana mau khawatir guys, karena dungeon ini kan emang habitatnya si Mei gitu kan. Tapi si Garo juga di sini bersumpah akan melindungi Mei, mengantar Mei karena imbalan emas tersebut. Namun di balik itu semua, ternyata Garo memiliki niat yang tidak wajar bersama dengan Mei. Ya gimana mau wajar, Garo ini kan ras binatang, masa suka sama ras manusia? Itu kan mustahil banget. Ya, kalau kalian penasaran si Garo ini mau ngapain, kalian tonton sendiri aja. その綺麗な顔をたまらねえ体を
Singkat cerita, 1 bulan pun kini telah dilewati dan di sana Garo pun benar-benar menjaga Mei dengan sangat baik tanpa melakukan apa-apa padanya. Akan tetapi di hari ini, Mei pun menceritakan sebenarnya yang terjadi pada saat itu jika Garo bersama dengan partiannya telah berusaha untuk membantai Like dengan sangat sadis di tempat ini. Untungnya tuannya dapat terteleportasi hingga masuk ke dalam lapisan dungeon terbawah yaitu Abyssal. Garo pun di sini jadi curiga, dari manakah Mei mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Karena menurut Garo, tidak ada satu orang pun yang tahu selain dirinya dan juga partiannya yang bersama-sama untuk menghabisi Like pada saat itu. Sejauh ini, Garo pun menyimpulkan jika kemungkinan Mei adalah mata-mata yang sengaja dikirim dari negara lain untuk mata-matai dirinya. Kemudian, Mei pun mengeluarkan sebuah aura membunuh yang sangat kuat. Hal itu pun membuat Garo menjadi merasa sangat ketakutan. Ia juga tidak menyangka jika ada ras manusia yang auranya bisa sekuat ini. Mei segera menatap Garo dengan tatapan yang ingin membunuh. Ditambah lagi di sana ada sosok berjubah yang tiba-tiba saja muncul. Garo pun semakin kebingungan dengan pemandangan yang terjadi. Sosok berjubah itu langsung membuka jubahnya yang menutupi wajahnya. Yang rupanya sosok berjubah itu adalah Like. Hal itu pun membuat Garo terkejut. Sewaktu Like menyapa Garo, menanyakan bagaimanakah kabarnya selama beberapa tahun belakangan ini. Garo pun terkejut karena menurut Garo tidak ada sosok yang bisa selamat saat sudah terjatuh ke lapisan dungeon yang paling bawah, yaitu Abyssal. Sejauh ini, Garo pun masih sangat penasaran bagaimana caranya Like bisa bertahan hidup dalam dungeon Abyssal, dungeon yang paling menyeramkan dan juga berkekuatan sangat besar. Tapi faktanya, tubuh Like masih saja sehat dan segar bugar hingga dapat berdiri tepat persis di hadapan Garo sekarang. Namun di sini Garo pun tersadar satu hal, jika ras manusia adalah ras paling lemah, sementara rasnya adalah ras binatang, ras yang paling tertinggi kastanya. Maka itu artinya, sekuat apapun kekuatan Like dan juga Mei, mereka berdua bukanlah tandingan bagi seorang Garo. Singkatnya, Garo pun bersama dengan anak buahnya langsung ingin menghabisi Mei terlebih dahulu. Barulah nanti Like yang akan menyusul untuk mereka habisi. Tapi di sini, pada saat Mei hendak melawan Garo dan juga gengnya, Like pun berkata pada Mei, sebaiknya aku saja membereskan masalah ini, karena Garo adalah urusanku. Kau cukup diam dan lihat saja. Sontak mendengar hal itu, Mei pun tidak bisa untuk melawan perintah dari tuannya tersebut. Hingga pada akhirnya, Like pun membiarkan Mei untuk menghabisi beberapa anggota ras binatang yang merupakan anak buah dari seorang Garo. Melihat cara Mei untuk menghabisi rekan ras binatang mereka, para binatang pun nampak terkesima. Mereka hanya bisa terdiam, tak percaya dengan pemandangan apa yang baru saja mereka saksikan. Like di sini memuji keterampilan Mei yang menurutnya sangat menakjubkan dan di luar batas kewajaran. Barulah di sini pada saat semua ras binatang ingin membantai Like, inilah yang terjadi. まあ、間違ってはないかな。 Melihat kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh seorang Like, Garo pun di sini tidak dapat menyimpulkan. Dia tidak bisa berkata-kata lagi, tapi satu hal yang pasti, Garo meyakini pasti Like menggunakan sebuah artefak kuno miliknya dalam melakukan sebuah pertarungan, yang dimana dalam sejarah ras ini tidak boleh menggunakan senjata atau artefak suci kuno terlarang, yang dimana itu adalah tindakan menjijikan yang memalukan untuk para petarung, karena hal itu adalah tindakan yang tidak bisa untuk dipuji. Lu pakai cara apaan, bejir? Lu pasti pakai cara curang kan? Artefak kuno, pasti lu pakai itu. Ya udah, kalau gitu gue juga punya. Garo pun kemudian langsung mengeluarkan artefak kuno miliknya yang memang sudah ia persiapkan sebelumnya. Sama aja anjir nggak taunya. Dari artefaknya tersebut, Garo segera memanggil sebuah hewan yang memang ada dan hidup di dalam artefak itu. Lalu kemudian Garo pun menegaskan pada Like, jika hewan ini adalah hewan yang paling tinggi levelnya, melebihi levelnya sendiri. Dan itu artinya Like bersiap-siaplah untuk tamat. Karena tak lama lagi hewan ini pasti akan mencabik-cabik tubuh Like. Dan ternyata sosok hewan itu memiliki level 500, sebuah level yang jauh di atas Garo itu sendiri. Tapi melihat semua itu, Like pun hanya tersenyum ramah dan ia berkata, jika hewan ini
akan bisa membunuhku. Apa kau bercanda? Hewan level 500 seperti ini bahkan tidak akan bisa untuk memegang kulitku. Garo merasa tersinggung dengan ucapan Light barusan, sehingga ia pun segera memerintahkan hewan tersebut untuk langsung membantai Light dan juga Mei. Melihat tubuh Light yang masih utuh dan nyaris tidak terjadi apa-apa setelah hewan milik Garo menyerang Light dengan serangan yang sangat brutal. Kemudian Light pun lalu berkata, "Garo, jika kau ingin menunjukkan hewan purba, tunjukkanlah hewan seperti ini, baru kau bisa untuk melawanku." Dengan segera, Light mengeluarkan kartu gacha yang ia miliki. Dan dari kartu itu juga, Light memanggil sebuah hewan purba yang bernama Fenrir. Level ketingkatannya tak main-main dan tidak bisa untuk dibaca oleh sistem lagi. Namun, aura mencekam dan mengerikan dari hewan Fenrir mirip Light. Aura itu pun membuat Garo tersadar betapa mengerikan dan juga hebatnya hewan purba tersebut. Sehingga di sini Garo dan yang lainnya pun langsung bertekuk lutut di hadapan Light, memohon pengampunan supaya Light berbelas kasih agar tidak membantainya saat ini juga. Alasannya satu, karena Garo masih ingin tetap untuk hidup. Light kemudian bertanya terkait atasan Garo yang menyuruhnya, apa yang Garo ketahui. Dengan rasa takut, Garo pun berkata jujur, jika dirinya tidak tahu apa-apa. Cuma yang ia tahu hanyalah jika atasannya mencari sosok master, sosok yang memang bergelar master. Light pun di sini tidak peduli dengan ucapan itu. Namun anak buah Garo semuanya sepakat berkata jika mereka mengetahui apa yang akan dilakukan oleh atasannya tersebut. Mei pun di sini sadar menggunakan mata iblis yang ia miliki jika para pasukan Garo ini semuanya berbohong. Hingga pada akhirnya Mei pun tanpa ragu langsung membantai habis mereka semua. Kemudian setelah itu, Light pun kembali bertanya pada Garo, apakah dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, dia bisa untuk menghabisi atau membantai atasan dari Garo tersebut. Garo pun menjawab dengan rasa takut. Kemungkinannya bisa, kemungkinan juga tidak, karena mengingat atasannya itu adalah pemerintahan. Mungkin jika hanya atasannya saja yang melawan Light, pasti Light mungkin bisa menang. Namun, jika semua anggota pemerintahan bersatu, belum lagi dengan teknologi canggih yang mereka kembangkan sekarang, mungkin juga Light akan dapat dikalahkan dengan mudah. Mengingat Light hanya berdua saja bersama dengan Mei. Ucapan itu pun membuat Light pada akhirnya membawa Garo untuk menuju ke dungeon Abyssal, di mana tempat ia dibuang dulu oleh yang lainnya. Kemudian Garo pun hanya bisa patuh dengan perintah Light, yang tanpa disadari sesampainya di Abyssal, Garo pun terkejut. Ia tercengang karena Abyssal saat ini telah menjadi kerajaan dari seorang Light, dengan megah tentunya. Pasukannya pun jumlahnya tak main-main, dan ditambah lagi yang membuat Garo terkejut jika satu pasukan Light itu setara dengan berkali-kali lipat level miliknya, karena level Garo baru 130, sementara level dari para pasukan Light yang paling rendah saja berkisar dari 7.777, yang tentunya semua ini dapat Light ciptakan dari sebuah kartu gacha miliknya yang dulu sempat dihina oleh seorang Garo. Kemudian setelah itu, Light pun mengajak beberapa anggotanya untuk naik ke permukaan bersama-sama. Dan di sini Light pun mengajak mereka semua menuju ke tempat Light pada waktu ia kecil dulu. Namun sesampainya di perkampungan itu, Light pun terkejut. Ia pun sedih, hatinya hancur karena melihat jika saat ini rumah milik keluarganya telah hancur dan tersisa puing-puing bangunannya saja. Light pun terkejut, namun ia pun meyakini jika mayat keluarganya tidak ditemukan, itu berarti mereka semua kemungkinan besarnya masih hidup dan ada di suatu tempat saat ini. Light kemudian langsung mengubur beberapa mayat warga yang tersisa di sana. Kemudian Light pun langsung berspekulasi jika ini mungkin ada kaitannya dengan sosok master yang sedang dicari oleh pemerintah. Pemerintah mungkin mengira jika Light bukanlah master yang mereka cari. Makanya karena kesal,
Pada akhirnya, desanya pun saat ini dihancurkan, dan semua bangunan pun dihancurkan seperti tak tersisa seperti sekarang. Ditambah lagi yang membuat Like paling marah adalah saat ini dirinya tidak bisa bertemu dengan kedua orang tuanya dan juga dua saudaranya yang lain, membuat Like menjadi sangat murka. Ia pun lalu bersumpah sembari mengeluarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Suatu hari nanti, pasti semua anggota pemerintah yang terkait dengan insiden hari ini akan Like habisi sampai akar-akarnya. Dengan ditemani bersama dengan dua anggotanya yang lain, Like kemudian langsung bergegas terbang menuju kota. Kita kenalan dulu yuk sama dua anggotanya. Yang pertama ada Dark Elf yang bernama Rimumu. Lalu kemudian yang memakai baju jirah adalah Gol. Dikarenakan nantinya Like akan menyembunyikan identitasnya di kota, ia akan menjadi kelompok petualang dan bergabung bersama dengan guild di sana. Like pun memutuskan untuk juga mengganti namanya. Ia mengganti dirinya dengan sebutan Dark. Dalam perjalanannya tersebut, mereka pun kemudian bertemu dengan seorang supir kuda yang bernama Karnel yang saat ini sedang berusaha untuk dirampok oleh kelompok perompak. Kemudian, Like bersama dengan yang lain langsung mengikat para penjahat tersebut hingga supir kuda itu pun pada akhirnya selamat. Singkatnya, karena kebaikan Like tersebut, pada akhirnya mereka pun diantarkan menuju kota bersama dengan Karnel. Dan dari sini Like pun akhirnya tahu jika Karnel adalah ras manusia, sementara para bandit tadi merupakan ras kurcaci. Dan mereka pun saat ini telah tiba berada di kota Dagas. Kabar buruknya atau mungkin kabar baiknya, jika kota Dagas 90% penduduknya dihuni oleh ras kurcaci. Sesampainya di kota Dagas, Like dan juga semua anggotanya langsung bergegas menuju ke guild petualang. Ia pun di sana langsung mendaftarkan diri untuk ketiganya sebagai calon petualang baru. Namun pada saat mendaftar, Nemumu nampaknya sangat marah dengan sang resepsionis karena mengingat sesuai dengan peraturan dimanapun guild petualang diadakan, maka pastinya untuk pendaftar baru akan mendapatkan rank F, tidak peduli sekuat apa dirinya, terkecuali orang itu memiliki sebuah lisensi khusus dari kepala guild. Kemudian setelah itu, Like pun tidak mempermasalahkan hal itu. Ia pun tetap memutuskan untuk mendaftar bersama dengan dua rekannya menjadi rank F, rank paling rendah. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Karnel, jika ia memiliki penginapan dan Like dan yang lainnya boleh menginap di sana kapanpun mereka butuhkan. Singkatnya saat ini mereka pun telah tiba di sebuah penginapan milik Karnel tersebut. Karnel bersama dengan putrinya pun nampak senang menyambut kedatangan Dark dan juga yang lainnya. Setelah itu, Like memberikan Karnel sejumlah uang yang nominalnya tidak sedikit. Itu sebagai uang untuk dirinya menginap di sini. Like hanya meminta jika ia ingin menginap dan tinggal di lantai 2. Dan untuk hal itu juga, tidak boleh ada satu orang pun yang naik ke lantai itu. Like tidak ingin diganggu atau lagi diusik oleh siapapun. Karena jumlah uangnya sepadan, pada akhirnya Karnel pun setuju dan sepakat untuk mengiyakan apa yang dikatakan oleh Like barusan. Singkatnya di lantai 2 penginapan tersebut nantinya akan dijadikan oleh Like sebagai markas sementara mereka semuanya. Dan di sini Nemumu pun langsung berkata pada tuannya Like, jika sebenarnya untuk misi kali ini Like sebaiknya tidak usah terlalu terlibat secara langsung dikarenakan Nemumu paham walaupun Like adalah sosok yang sangat kuat, namun kecelakaan bisa saja terjadi dan mengancam nyawanya. Maka dari itu untuk misi kali ini Nemumu pun menginginkan jika diserahkan pada Nemumu dan juga Gold saja. Mendengar ucapan tersebut, Like pun langsung menjadi sangat murka dan marah kepada Nemumu, merasa jika rencananya akan digagalkan oleh Nemumu. Aura itu pun membuat Nemumu menjadi merasa takut. Ia pun tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya saat itu. Sang tuan mungkin akan benar-benar menghabisinya karena kelancangannya barusan. Keesokan harinya, Like bersama dengan yang lainnya sepakat untuk masuk langsung ke dalam dungeon, yang dimana saat mereka tiba di sana, ternyata yang ingin masuk ke dalam dungeon bukannya mereka saja, melainkan sudah banyak sekali orang yang memiliki keinginan yang sama bersama dengan Like, yaitu masuk ke dalam dungeon tersebut. Yang kemudian setelah itu, ada dua sosok yang langsung memotong barisan. Mereka seolah tidak peduli dengan antrian yang sangat panjang itu. Namun di sini
Rupanya mereka bukanlah ras dari manusia, maka dari itu mereka menganggap jika para ras manusia hanyalah ras rendahan yang sangat sampah. Like yang melihat hal itu, mencoba untuk menegur dua orang misterius tersebut, mengatakan jika sebaiknya mereka ikut mengantri di belakang seperti apa yang sedang dilakukan oleh Like bersama dengan yang lain. Merasa tersinggung dengan perkataan Like barusan, pria berjubah hijau pun ingin langsung menghajarnya saja, namun rekannya si pria berjubah putih menahan serangan tersebut, memintanya untuk sebaiknya tidak melakukan keributan sekecil apapun. Hal itu dikarenakan mereka berdua ataupun kelompok Like sama-sama sedang menutupi identitas mereka yang sebenarnya. Alhasil mereka pun memutuskan untuk mengantri di belakang sesuai apa yang tadi dikatakan oleh Like. Singkat cerita, pada akhirnya setelah mengantri cukup lama, Like bersama dengan yang lain pun kini telah tiba. Gilirannya untuk masuk ke dalam dungeon. Di dalam dungeon mereka pun menyelusurinya dengan penuh kehati-hatian. Tapi di sini Like pun merasa heran dan juga bingung dengan dungeon yang ia datangi kali ini. Mengingat biasanya dungeon situasinya itu sangat seram, gelap dan juga lembab. Tapi dungeon ini dungeon yang sangat indah, seperti layaknya bumi pada umumnya. Singkat cerita, Like pun langsung mengambil salah satu kartu gacha miliknya, sehingga mereka pun saat ini bisa terbang untuk menyelusuri dungeon tersebut. Di sisi yang berbeda, kita pun diperlihatkan lagi pada dua sosok yang tadi ada urusan bersama dengan Like di antrian. Dijelaskan jika pria berjubah hijau bernama Kyoto dan yang satunya yang berjubah putih bernama Yanak. Mereka berdua adalah sahabat dan si Kyoto ini merupakan putra bangsawan yang dimana levelnya memiliki level 1500. Tetapi sayangnya levelnya sudah mentok dan tidak bisa naik level lagi, sehingga Yanak pun di sini membantu dengan cara apapun supaya Kyoto dapat menaikkan levelnya tersebut. Kembali kepada Like dan juga yang lainnya, saat ini Like sudah bertemu bersama dengan para ras manusia, yang dimana mereka semua nampak ketakutan sewaktu mereka menyadari ada sosok yang datang dari arah semak-semak di dalam hutan. Ternyata itu adalah kelompok kawanan monster serigala. Namun di tengah rasa takut itu, Like menegaskan jika kelompok ini tidak akan menyerang mereka. Dan ternyata benar saja, para serigala ini hanya berusaha untuk menyelamatkan diri mereka, yang itu artinya ada sesuatu yang lebih mengerikan yang ada di balik semak-semak di dalam hutan tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara aungan yang sangat keras sekali, diikuti dengan munculnya sebuah monster yang sangat besar dan mampu membuat semua orang merasa takut. Oke guys, cukup segini dulu ya untuk pembahasan animenya kali ini. Gimana? Animenya seru nggak? Ya pastinya seru lah. Tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi Kastel Official yang bertugas, yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang. Gua Kastel pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.